Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan berbicara. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, tentu saja Anda sudah mengetahui tentang apa itu berbicara. Berbicara itu menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain ya. Nah, oleh sebab itu, berbicara itu sendiri sebetulnya proses perubahan bentuk pikiran, angan-angan, perasaan kita menjadi wujud bunyi bahasa yang bermakna. Oleh sebab itu, saudara, orang yang berbicara itu adalah orang yang menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain melalui bahasa lisan. Tuh ya. Nah, berbicara itu tentu saja berbeda dengan menulis, meskipun sama-sama bersifat produktif. Produktif itu adalah menghasilkan pesan, menghasilkan informasi. Berarti baik itu berbicara maupun menulis pada dasarnya sama-sama menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Namun perbedaannya, kalau berbicara itu kita menyampaikan pesan ataupun informasinya melalui media lisan, sedangkan menulis menyampaikan informasinya, menyampaikan pesannya melalui media tulis. Paham ya? Baik, saudara, tentu saja berbicara itu pada hakikatnya merupakan proses mengubah wujud pikiran, perasaan kita tadi menjadi wujud bunyi bahasa yang bermakna. Oleh sebab itu, kalau kita katakan ABC, 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 itu yang kita katakan orang tidak memahami maksudnya. Tetapi kalau kita katakan ABC itu di dalam sebuah kalimat, misalnya sirup ABC ini nikmat rasanya. Ada tidak makna ABC tersebut? Ada ya, makna dari ABC itu adalah merek sebuah sirup. Baik, saudara, tentu saja Anda sebagai calon seorang guru bahasa Indonesia, Anda nanti harus memahami betul bagaimana pembelajaran berbicara ini Anda sampaikan pada siswa Anda, termasuk bagaimana ujian keterampilan berbicaranya. Ya, saudara, pada dasarnya pembelajaran keterampilan berbicara dan juga ujian keterampilan berbicara ini nanti sebaiknya Anda fokuskan pada kemampuan siswa kita mengemukakan buah pikiran mereka ataupun perasaan mereka kepada orang lain di dalam tentu saja bahasa lisan, bahasa tutur ya, atau bahasa ujaran. Ya, saudara, jadi tentu saja hal ini penting Anda ketahui ya. Apa saja sebetulnya yang harus Anda perhatikan ketika nanti Anda akan mengajar tentang keterampilan berbicara. Hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam pembelajaran berbicara, saudara, termasuk Anda akan menilai kemampuan berbicara siswa Anda. Yang pertama itu adalah lafal dan ucapannya. Saudara, lafal itu bunyi yang mereka sampaikan melalui alat ucap tentunya, makanya ucapan mereka itu harus jelas betul ya, harus mudah dipahami apa yang disampaikan itu. Oleh sebab itu, saudara, dengan lafal yang jelas, misalnya tinggi rendahnya suara, lalu intonasinya ini ya, termasuk Anda akan menyampaikan intonasi tinggi rendahnya tadi itu, panjang pendeknya di dalam melafalkan sebuah kalimat. Ini tentu saja berbeda ketika Anda melafalkan misalnya itu kalimat berita, kemudian melafalkan kalimat perintah, juga Anda melafalkan kalimat tanya, itu berbeda ya. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika Anda melafalkan kalimat berita, Anda katakan bahwa Budi hari ini tidak masuk. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, jawabannya kan Budi. Nah,
jangan sering tidak masuk kelas. Nah, jangan sering tidak masuk kelas. Nah, berarti itu kalimat apa itu? Kalimat perintah ya. Jangan sering tidak masuk kelas. Itu kalimat perintah. Kalau siapa yang tidak masuk hari ini, itu berarti kalimat tanya. Budi tidak masuk hari ini. Nah, itu berarti kalimat berita. Beda-beda kan lafalnya dan ucapannya. Ya, baik, saudara. Kemudian berikutnya Anda juga harus memperhatikan tata bahasa ya. Nah, ini penting sekali, tata bahasa, struktur kebahasaan yang sesuai dengan ragam bahasa yang dipakainya. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, saudara, dalam situasi formal atau resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti kita harus menggunakan kalimat efektif di dalam berbicara ya. Nah, kalimat efektif itu kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si pendengarnya ya. Jadi kalimatnya itu minimal harus ada unsur subjek dan predikat. Kan unsur kalimat itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, keterangan. Minimal subjek dan predikat. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika Anda berbicara di depan kelas misalnya ya, ataupun Anda berbicara ketika Anda berdiskusi bersama teman Anda secara resmi, itu kelompok makalah Anda misalnya, nah di kelas presentasi Anda harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan kalimat efektif ya. Nah, jadi saudara, beda dengan ketika Anda berbicara di luar kelas. Anda berbicara di pasar, berbicara di rumah misalnya, berbicara di situasi non formal atau situasi tidak resmi atau situasi santai, Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Nah, bahasa Indonesia yang baik ini bahasa Indonesia yang tentu saja ya mampu dipahami oleh lawan bicaranya. Yang penting nyambung begitu ya, yang penting nyambung. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda harus memperhatikan ketika Anda berbicara itu berarti situasi berbicara Anda. Apakah Anda berbicara dalam situasi resmi ataukah dalam situasi tidak resmi? Kemudian yang berikutnya adalah kosakata. Kosakata juga pilihan kata ini harus tepat ya, sesuai dengan ya makna informasi yang akan kita sampaikan. Jadi ketika kita berbicara di ya depan umum tadi dalam situasi resmi, kosakata kita harus kosakata baku. Pilihan kata kita pilihan kata baku ya. Jangan menggunakan kata membikin tetapi membuat gitu. Jangan menggunakan kata teknik tetapi gunakan kata teknik. Jangan menggunakan kata metoda tetapi kita gunakan kata metode begitu. Nah, jadi saudara, Anda harus memahami tentang bagaimana penggunaan kosakata itu, apakah Anda menggunakan kosakata baku ataukah non baku begitu. Nah, ini juga harus Anda lihat situasinya ya, melihat juga makna informasi yang akan Anda sampaikan. Ketika Anda berbicara dalam bidang ilmu Anda sendiri yaitu bahasa Indonesia, berarti Anda akan lebih banyak kosakatanya, istilah-istilah yang ada dalam bidang keilmuan Anda begitu. Nah, oleh sebab itu, jadi ketika Anda nanti membuat makalah, membuat proposal penelitian Anda ataupun skripsi Anda, nanti tentu saja ya bidang ilmu itu yang Anda sampaikan ya. Nah, Anda juga berbicara begitu. Anda berbicara sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Ketika itu Anda harus berbicara mempresentasikan hasil penelitian Anda misalnya ya. Nah, oleh sebab itu saudara, tentu saja ini Anda harus melihat Anda itu menggunakan kosakata apakah baku ataukah non baku, ataukah pilihan katanya itu pilihan kata yang memang bahasa resmi ataukah bahasa yang kita gunakan bahasa sehari-hari atau
bahasa populer ya. Nah, ingat bahwa ketika kita berbicara dalam situasi resmi, ya silakan gunakan bahasa Indonesia, bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan ketika kita berbicara dalam situasi tidak resmi, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Nah, ini bahasa Indonesia yang baik, ini bahasa Indonesia yang populer begitu, yang familiar. Jadi yang bisa dipahami oleh khalayak ramai ya, oleh banyak orang. Namun kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar ini sesuai dengan bidang keahliannya, tentu saja sesuai dengan bidang keilmuannya, mereka yang memahami ini adalah kelompok atau bidang tertentu saja. Nah, oleh sebab itu saudara, silakan saja ketika Anda berbicara perhatikan kapan Anda menggunakan kosakata tersebut, apakah dalam situasi resmi ataukah tidak resmi. Kemudian kepasihan. Nah, ini kepasihan, kemudahan, dan kecepatan bicara. Ini juga hal yang harus Anda perhatikan ya. Jadi kepasihan Anda berbicara ini akan dinilai ya. Nah, berarti kalau Anda fasih berbicara, Anda lancar berbicaranya, ini berarti Anda itu akan terampil berbicara. Kemudian kemudahan Anda di dalam menyampaikan ide gagasan Anda ya di dalam berbicara itu. Lalu kecepatan bicara kita ini juga sangat mendukung ya keterampilan kita berbicara. Nah, tapi lihat jangan sampai terlalu cepat dan juga jangan sampai terlalu lambat Anda berbicaranya. Yang penting mereka itu memahami apa yang Anda sampaikan, itu sebetulnya ya yang kita inginkan. Oleh sebab itu saudara, kepasihan, kemudahan, dan kecepatan berbicara ini sangat mendukung kita di dalam menguasai berbicara ini. Jadi kita akan terampil berbicara. Lalu kemudian saudara, hal yang harus diperhatikan juga di dalam pembelajaran berbicara ini adalah isi pembicaraan. Nah, ini isi pembicaraan, tentu saja topik pembicaraan ini juga ya, dan juga gagasan yang disampaikan, ide-ide yang dikemukakan, nih, dan alur pembicaraan itu sangat penting diperhatikan oleh seorang pembicara ya. Jadi saudara, ketika kita menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, isi pembicaraan kita itu harus jelas. Jadi topik apa yang kita sampaikan, ingat bahwa topik itu adalah hal yang kita bicarakan. Beda dengan tema ya, kalau tema itu ya hal yang mendasari apa yang kita bicarakan itu, sedangkan topik itu hal yang kita bicarakan. Oleh sebab itu topiknya harus jelas, harus spesifik, harus fokus ya. Kemudian gagasan yang kita sampaikan itu sebetulnya ya apa yang kita peroleh dari hasil membaca kita, dari hasil menyimak kita selama ini, atau dari skemata kita. Skemata itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Nah, tentu saja saudara, ide-ide yang kita kemukakan ini sebaiknya ide-ide yang dihasilkan dari hasil membaca kita, dari hasil menyimak kita, yang kita ramu di dalam satu pokok bahasan ataupun satu topik bahasan, topik pembicaraan yang mampu dipahami oleh orang lain ya, sebagai penerima pesan ataupun sebagai penerima informasi tersebut. Oleh sebab itu alur pembicaraannya itu harus jelas. Jadi, nah, kalau alur pembicaraan itu berarti jalan berpembicaraan itu dari A sampai Z itu harus jelas, harus mengalir ya, sehingga orang itu mudah memahami apa yang kita sampaikan tadi. Dengan alur pembicaraan kita itu mudah dipahami oleh orang lain, berarti apa yang kita sampaikan itu berarti berhasil. Dan berarti pokok bahasan yang kita sampaikan itu betul-betul mampu diterima oleh orang lain. Kemudian yang terakhir saudara, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbicara ini adalah pemahaman kita menyangkut itu tingkat keberhasilan komunikasi kita dan juga kekomunikatifan kita di dalam berbicara. Jadi saudara, kita sebagai seorang pembicara tentunya harus melihat bagaimana pemahaman dari si lawan bicara kita, juga pemahaman kita sendiri terhadap apa yang kita sampaikan itu. Oleh sebab itu kita harus menguasai betul topik yang kita bicarakan. Kita harus menguasai materi yang kita sampaikan tadi. Nah, ini akan memiliki
berdampak, karena apabila kita menguasai topik pembicaraan kita, menguasai materi yang kita sampaikan, insya Allah berarti tingkat keberhasilan komunikasi ini akan tinggi nantinya. Orang pun akan mudah untuk memahami kita berbicara apabila kita menguasai topiknya. Tentu saja kan kita tidak belepotan di dalam penyampaian materi tersebut ya. Oleh sebab itu tingkat kekomunikatifannya juga akan tinggi. Nah, oleh sebab itu saudara, saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini juga bisa Anda gunakan untuk menilai kemampuan berbicara Anda atau menilai kemampuan berbicara pada siswa Anda nanti ya. Nah, oleh sebab itu ketika Anda ingin menilai kemampuan berbicara siswa Anda, ya sama sebetulnya dengan apa yang mereka pelajari ya, apa yang menjadi bahan perhatian di dalam pembelajaran berbicara itu sendiri. Jadi untuk menilai kemampuan berbicara siswa juga Anda harus menilainya melihat lafal dan ucapan mereka, tata bahasa, struktur kebahasaan yang sesuai dengan ragam bahasa yang mereka pakai ya, kemudian kosakata, pilihan kata yang tepat sesuai dengan makna informasi yang akan mereka sampaikan, kemudian kepasihan, kemudahan dan kecepatan mereka berbicara, lalu isi pembicaraannya ya, topik pembicaraan ini menyangkut gagasan yang disampaikan, ide-ide yang dikemukakan mereka dan juga alur pembicaraannya. Kemudian ya termasuk saudara, Anda akan menilai tentang pemahaman mereka menyangkut tingkat keberhasilan komunikasi tersebut dan juga kekomunikatifan di dalam berbicara tersebut. Oleh sebab itu, semua hal di atas perlu Anda kuasai sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita hari ini. Saya berharap Anda bisa membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang telah saya sampaikan. Anda buatlah dalam bentuk sebuah konsep ya, konsep tentang pembelajaran berbicara ya. Ya, saya ulangi lagi, silakan Anda buat sebuah rangkuman dalam bentuk konsep, yaitu konsep tentang pembelajaran berbicara. Nah, nanti hasilnya silakan Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira demikian. Silakan Anda perbanyak materi dari sumber yang lainnya, apakah dari buku, kemudian juga dari internet ya, sebagai referensi tambahan Anda untuk mempelajari tentang pembelajaran berbicara ini. Saya yakin Anda akan mampu menjadi seorang pembicara yang ideal dan seorang pembicara yang terampil. Insya Allah Anda pasti bisa. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.